Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Iryon Agni Oktavian, NIM J3J817361. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari KPB saya, yaitu pendirian unit bisnis pupuk organik cair pada Kures Rabbit Iqbal, Kabupaten Cianjur. Langsung saja masuk di poin pertama, yaitu latar belakang. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan kelinci yaitu Quraish Rabbit Iqbal yang membudidayakan kelinci hias jenis Rex, Mini Rex, Satin, New Zealand, California, Angora, dan Lionhead. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan Quraish Rabbit Iqbal yaitu beternak kelinci hias dari anakan hingga kelinci dewasa yang siap untuk dijual. Perusahaan Quraish Rabbit Iqbal dapat menghasilkan limbah urin kelinci sebanyak 40 liter per hari dari 165 ekor kelinci yang ada pada perusahaan dan dapat bertambah. Tabel populasi kelinci Pulau Jawa pada tahun 2019 menjelaskan populasi ternak kelinci di Pulau Jawa berjumlah 1,1 juta ekor. Pulau Jawa memiliki persentase ternak kelinci terbesar berjumlah 83% di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya populasi ternak kelinci terbesar berada di Pulau Jawa, berdampak pada peningkatan jumlah urin kelinci. Kandungan yang terdapat pada urin kelinci mengandung unsur NPK di mana unsur tersebut baik untuk tanaman. Urin yang telah diolah menjadi pupuk organik cair mengandung unsur nitrogen yang tinggi dan dapat mempercepat proses pertumbuhan daun dan batang pada tanaman terutama sayuran. Salah satu cara untuk memanfaatkan limbah urin pada perusahaan Quraish Rabbit Iqbal yaitu dengan mengolahnya menjadi limbah urin kelinci pada perusahaan. Yang terakhir, ada tabel perakiraan kebutuhan produksi pupuk nasional. Menurut Suwahyono, ia mengatakan bahwa data pada tabel tersebut memberikan gambaran bahwa kecenderungan prioritas produksi pupuk anorganik majemuk dan penguatan produksi pupuk organik mendominasi hampir 50% dari kebutuhan produksi pupuk nasional. Pada tahun 2010, perhitungan nilai defisit ekspor pupuk sebesar 969,7 juta US dollar. Fenomena ini perlu diwaspadai karena kebutuhan industri di dalam negeri sewaktu-waktu bisa terkendala karena ada ketergantungan pada bahan baku impor. Pembangkitan industri pupuk organik bahan baku lokal yang mempunyai kesetaraan dengan pupuk anorganik merupakan salah satu pemecah masalah tersebut. Kesiapan industri pupuk di daerah menjadi salah satu pemecah masalah kendala biaya dan distribusi pupuk yang seringkali terjadi. Kebutuhan akan pupuk NPK dan pupuk organik menjadi prioritas penyedia pupuk nasional ke depan. Prediksi kebutuhan pupuk di Indonesia akan meningkat terus dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Tujuan, lokasi, dan waktu. Yang pertama, tujuan. Merumuskan ide bisnis di perusahaan Quraish Rabbit Iqbal berdasarkan analisis bisnis model kanvas. Yang kedua, mengkaji dan menyusun rencana pengembangan unit bisnis pada perusahaan Quraish Rabbit Iqbal berdasarkan analisis bisnis model kanvas. Lokasi dan waktu. Quraish Rabbit Iqbal yang terletak di Jalan Mariwati, kilometer 6, nomor 99, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lanjut sejarah dan perkembangan usaha. Pada tahun 2008, Quraish Rabbit Iqbal berdiri di Jalan Mariwati, kilometer 6, nomor 99, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun 2010 awal, peternakan kelinci Quraish Rabbit Iqbal mendatangkan kelinci langsung dari USA sebanyak 2 ekor jenis Holland Loop untuk dikembangbiakan lalu dijual. Kemudian pada tahun 2013, perusahaan ini mulai mendatangkan kelinci lagi jenis Rex kualitas show dengan tampilan umum sesuai dari Standard of Perfection mengacu pada American Rabbit Breeder Association atau bisa disebut ARBA. Lalu, pada tahun 2019, peternakan kelinci hias memiliki kelinci berkisar 150 ekor dan terdapat 7 jenis kelinci, yaitu Rex, Mini Rex, Satin, New Zealand, California, Angora, dan Lionhead. Sumber daya perusahaan. Di sini ada 3 sumber daya. Yang pertama, sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan fasilitas yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan produksi dan dapat dimiliki sehingga dapat dikelola serta dimanfaatkan secara langsung. Perusahaan ini terbilang cukup memenuhi untuk sumber daya fisik dan dapat bersaing dengan peternak kelinci hias lainnya, karena perusahaan tersebut memiliki alat yang lengkap untuk menunjang kebutuhan kelinci hias.
Yang kedua, sumber daya manusia. Perusahaan ini masih tergolong sederhana untuk sumber daya manusia, karena di perusahaan QRI ini hanya memiliki 3 orang pekerja termasuk pemilik perusahaan. Tenaga kerja yang dimiliki QRI untuk merawat kelinci hanya 1 orang, yaitu Pak Ujang. Beliau sudah berpengalaman di bidang peternakan kelinci selama 11 tahun. Mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh pemilik. Pemilik mengatakan bahwa dengan 1 pekerja, tetapi ahli di bidangnya, itu cukup untuk memelihara kelinci hias yang dimiliki. Pemilik QRI, yaitu Pak Iqbal, sudah memiliki sertifikasi dari ARBA, American Rabbit Breeder Association, serta juri di event-event acara yang diadakan oleh ARBA itu sendiri. Supir QRI dapat menjalankan SOP yang ditentukan oleh pemilik perusahaan. Yang terakhir, ada sumber daya keuangan. Pendapatan modal yang digunakan oleh perusahaan Quraisybet Iqbal dalam membangun kandang, membeli pakan, dan membeli kelinci impor berasal dari modal sendiri. Proses dari pembuatan kandang serta pembelian kelinci dilakukan secara bertahap agar modal menjadi lebih efisien. Modal awal yang dimiliki untuk digunakan budidaya kelinci sebesar 120 juta. Modal tersebut berasal dari pemilik perusahaan, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Haras. Lanjut unit bisnis. Yang pertama itu ada pengadaan input. Pengadaan input atau bahan baku yang berkualitas merupakan sarana penting perusahaan untuk menciptakan kelinci dengan kualitas unggul agar dapat bersaing dengan perusahaan kelinci hias lainnya. Tahapan proses pengadaan input antara lain, yang pertama itu ada pengadaan indukan, persiapan kandang, pengadaan pakan dan obat-obatan. Yang kedua ada proses produksi. Proses produksi dalam peternakan adalah proses pembesaran atau pembiakan yang terjadi pada hewan untuk kemudian dijual agar mendapat keuntungan pada perusahaan. Tahapan proses budidaya yang terjadi di Quraisybet Iqbal antara lain, yang pertama itu ada perawatan dan pemeliharaan, yang kedua ada proses mengkawinkan indukan, lalu yang ketiga panen. Potensi usaha. Perusahaan Quraisybet Iqbal mempunyai visi dan misi. Yang pertama itu ada visi, menjadikan usaha kelinci hias yang berkualitas dan dapat membangun breeding century kelinci hias di Indonesia. Visi yang ditetapkan, perusahaan tidak akan terlaksana dengan baik jika perusahaan tidak memiliki misi untuk mencapai visi tersebut. Misi yang pertama, menjamin kualitas kelinci yang akan dijual kepada konsumen dengan standarisasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada membentuk breeding century untuk pengembangan, pemeliharaan, dan penyediaan bibit kelinci yang berkualitas. Yang ketiga, membentuk dan mengelola kerjasama yang baik dengan breeder di Indonesia supaya dapat membentuk peningkatan kualitas kelinci di Indonesia. Yang keempat, menjamin pengiriman yang tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Lalu ada kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang pertama, kekuatan. Quraisybet Iqbal memiliki kualitas kelinci yang baik di mana selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, menggunakan kandang modern tipe closed house, yaitu berada di ruangan yang tertutup sehingga kelinci tidak mudah kepanasan ataupun kedinginan. Yang kedua yaitu kelemahan. Ketersediaan produk terbatas, lalu ada promosi yang dilakukan perusahaan yang masih belum dilakukan dengan baik, dan belum adanya pengolahan limbah yang efektif pada perusahaan Quraisybet Iqbal sehingga membuat perusahaan tidak dapat memaksimalkan keuntungan dari limbah yang dihasilkan oleh kelinci hias. Jenis dan jumlah produk. Perusahaan Quraisybet Iqbal mempunyai 7 jenis kelinci hias. Lalu permintaan dan penjualan. Permintaan kelinci jenis Rex pada komunitas kelinci Nusantara sebanyak produksi kelinci hias jenis Rex per tahunnya yaitu 921 ekor dengan penawaran yang dapat ditawarkan oleh perusahaan sebesar 180 ekor dan dengan rata-rata proporsi pada kualitas show 50 ekor dan 10 ekor brood, sedangkan untuk kualitas pet yaitu sebesar 120 ekor. Persaingan usaha. Dalam bisnis kelinci hias, bagi sesama breeder tidak ada pesaing karena masing-masing breeder kelinci hias berkualitas sudah mempunyai konsumen sendiri yang biasanya adalah merupakan breeder-breeder baru yang mereka didik atau bentuk. BMC perusahaan. Yang pertama ada key partner. Partner dari perusahaan yaitu penyedia pakan cicurug, sarang kelinci rabbitry, dan pet shop. Ada key activities. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pengadaan input, budidaya kelinci hias, perawatan dan pemeliharaan, panen, pemasaran. Value proposition atau keunggulan. Yang pertama, Quraisybet Iqbal menawarkan kelinci dengan kualitas unggul. Yang kedua, ada pengantaran tepat waktu. Yang ketiga,
menawarkan kelinci dengan kualitas yang bermacam-macam. Yang keempat, pengiriman dengan packing yang aman. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, memberikan tips seputar breeding yang dapat meningkatkan kualitas kelinci. Yang kedua, menerima kritik dan saran. Lalu, customer segment. Di sini ada 3 segmen. Yang pertama yaitu segmen geografi, breeder di Pulau Jawa dan Kalimantan. Yang kedua ada segmen demografi, usia 25-50 tahun untuk semua jenis kelinci yang ada di perusahaan. Yang ketiga ada segmen psikografi, orang-orang yang hobi pada kelinci dengan kualitas yang unggul atau kualitas yang terbaik. Lanjut key research. Yang pertama, itu ada sumber daya fisik. Yang kedua itu ada alat dan perlengkapan kandang. Yang ketiga sumber daya manusia. Yang keempat sumber daya finansial atau keuangan. Lalu channel. Perusahaan memasarkan melalui media WhatsApp dan Facebook. Yang kedua, perusahaan melakukan pemasaran di kontes-kontes kelinci. Lalu cost structure. 1. Biaya investasi kelinci hias. Yang kedua, biaya variabel kelinci hias. Yang ketiga, biaya tetap kelinci hias. Yang terakhir, revenue stream. Yang pertama itu ada penjualan kelinci hias per bulan sebesar 11 juta dengan total penjualan kelinci hias per tahunnya itu 132 juta. Lalu penjualan urin kelinci per bulannya itu 400.000 dengan total per tahunnya 4.800.000. Rumusan kajian pengembangan bisnis. Pendirian unit bisnis pupuk organik cair dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya meminimalkan kelemahan yang dimiliki, yaitu belum memaksimalkan keuntungan perusahaan karena tidak adanya pengolahan limbah urin kelinci. Limbah hasil produksi yang dimiliki perusahaan masih memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui pendirian unit bisnis pupuk organik cair pada perusahaan Quraisy Iqbal. Tahapan selanjutnya adalah menerapkan strategi ke dalam 9 elemen bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas unit bisnis. Yang pertama itu ada customer segment. Customer segment terdiri dari 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi dari produk pupuk organik cair ditentukan berdasarkan segmentasi demografi, geografi, dan psikografi. Segmen demografi ditentukan berdasar jenis pekerjaan, yaitu petani sayuran dan masyarakat yang hobi bercocok tanaman. Pada aspek geografi, pasar pupuk organik cair ini mencakup wilayah seluruh Indonesia. Segmentasi berdasarkan psikografi dilihat dari gaya hidup, yaitu masyarakat yang peduli akan hidup sehat dan mengkonsumsi sayuran organik. Yang kedua ada targeting. Target dari produk pupuk organik cair adalah masyarakat bermata pencarian petani hortikultura sayuran yang berada di daerah sekitar perusahaan Quraisy Iqbal, yaitu daerah Cipanas dan seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada positioning. Produk pupuk organik cair buatan Quraisy Iqbal merupakan pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bentuknya yang cair menjadikan pupuk ini mudah larut sehingga dapat dengan mudah terserap oleh tanaman. Pupuk organik cair ini memiliki harga yang lebih murah dibanding pupuk produk sejenis dengan unsur mikro dan makro yang sama. Pupuk ini merupakan perwujudan dari sikap perusahaan terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan, karena bahan baku utamanya yaitu limbah urin kelinci. Value proposition. Quraisy Iqbal menawarkan proposisi nilai atau manfaat pada produk yang dihasilkan, yaitu keunggulan yang dimiliki oleh produk pupuk organik cair yang berasal dari limbah urin kelinci mengandung unsur nitrogen yang tinggi sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman terutama sayuran. Yang kedua itu ada kemasan yang menarik. Yang ketiga itu ada harga yang relatif murah. Channel. Quraisy Iqbal menerapkan jenis saluran langsung dan tidak langsung dalam memasarkan pupuk organik cair. Jenis saluran langsung yaitu offline store Quraisy Iqbal. Untuk jenis saluran tidak langsung dapat diakses melalui marketplace Tokopedia atau WhatsApp. Lanjut pada customer relationship. Di sini menjelaskan hubungan yang dibangun Quraisy Iqbal bersama pelanggan atau konsumen. Di sini pembeli mendapat gratis jasa pengiriman setiap pembelian minimal 3 botol. Lalu perusahaan juga menerima kritik dan saran yang disampaikan pelanggan terhadap kekurangan dari produk POC yang dihasilkan.
Ini bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan agar pelanggan tetap mempertahankan pembeliannya terhadap POC. Revenue stream. Di sini penerimaan penjualan pupuk organik cair. Pada tahun pertama itu penerimaan sebesar Rp83.160.000. Lalu untuk tahun kedua sampai kelima sebesar Rp90.720.000. Key research. Di sini ada 3 poin dari key research. Yang pertama itu sumber defisit. Sumber defisit meliputi bangunan, sarana perlengkapan dan peralatan, dan sarana penunjang. Yang kedua itu ada sumber daya manusia. Pada perusahaan Quraish Sabiat Iqbal, untuk pembuatan POC ini memiliki 2 karyawan. Yang ketiga itu ada sumber daya keuangan. Sumber permodalan untuk pendirian unit bisnis POC pada Quraish Sabiat Iqbal didapatkan sepenuhnya dari pemilik perusahaan, yaitu Muhammad Iqbal Haras. Key activities. Di sini ada 3 poin penting dari key activities. Yang pertama itu ada produksi pembuatan POC. Produksi pembuatan POC dilakukan 2 minggu sekali dengan masa fermentasi 2 minggu. Lalu di sini ada promosi POC. Quraish Sabiat Iqbal melakukan kegiatan promosi dengan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook. Promosi bertujuan untuk memberitahukan kepada konsumen bahwa Quraish Sabiat Iqbal selain menjual kelinci hias, ia pun menjual hasil dari pengolahan limbah urin, yaitu pupuk organik cair. Lalu yang ketiga itu ada distribusi POC. Distribusi POC dilakukan 2 minggu sekali kepada toko pertanian atau masyarakat sekitar yang membutuhkan produk pupuk organik cair. Lanjut kepada proses pembuatan POC. Di sini ada struktur proses pembuatan POC. Yang pertama itu ada penampungan urin kelinci. Yang kedua ada persiapan bahan baku penunjang. Yang ketiga ada pencampuran bahan baku produksi, yaitu E4 dan molase. Yang keempat ada proses fermentasi selama 2 minggu. Yang kelima ada pengontrolan produk. Key partner. Di sini ada 4 poin penting partner dari unit bisnis pembuatan POC. Yang pertama itu ada toko pertanian Cipanas dan Sukaresmi. Yang kedua itu ada toko plastik. Yang ketiga ada percetakan stiker. Yang keempat ada peternak kelinci. Cost structure. Biaya investasi pada awal pendirian unit bisnis sebesar Rp12.631.000. Biaya tetap di tahun pertama sebesar Rp10.909.000. Dan untuk kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp11.839.000. Biaya variabel di tahun pertama sebesar Rp50.644.000. Dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp55.248.000. Analisis finansial (HPP). Rumus HPP yaitu biaya operasional dibagi kapasitas produksi. Untuk HPP tahun pertama sebesar Rp13.323. Lalu untuk markup sendiri saya markup 35% menjadi Rp17.986. Dibulatkan menjadi Rp18.000. HPP tahun kedua sampai tahun kelima sebesar Rp13.310. Untuk markup sendiri saya markup sebesar 35% menjadi Rp17.969, dibulatkan menjadi Rp18.000. Laba rugi. Di sini ada laba bersih setelah pajak pada tahun pertama sebesar Rp21.190.000. Lalu untuk tahun kedua sampai tahun kelima sebesar Rp23.179.000. BEP. Di sini ada BP unit dan BP rupiah. Untuk BP unit tahun pertama sebesar 1.550. Lalu untuk BP unit tahun kedua sampai tahun kelima sebesar 1.682. BP rupiah pada tahun pertama yaitu sebesar Rp27.900.000. Lalu untuk BP rupiah pada tahun kedua sampai tahun kelima sebesar Rp30.279.000. Simpulan. Ide pengembangan bisnis, pendirian unit bisnis limbah urin kelinci menjadi pupuk organik cair didasari dari penjualan urin kelinci pada perusahaan tergolong kurang efisien karena
Penjualan urin ini tidak memiliki target pasar yang tetap, dan penjualan urin kelinci pada perusahaan hanya bergantung pada masyarakat sekitar. Pengembangan bisnis ini layak untuk dilaksanakan setelah dikaji dari aspek non-finansial dan aspek finansial. Berdasarkan hasil laporan laba rugi, dapat diketahui bahwa usaha pupuk organik cair pada tahun pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp21.190.000 dan pada tahun kedua sampai tahun kelima mendapat keuntungan sebesar Rp23.179.000. Untuk hasil break even point atau BEP, baik unit dan rupiah meningkat setiap tahunnya dan perusahaan layak untuk menjalankan bisnis tersebut. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan Quraish Sahabat Iqbal terhadap pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pupuk organik cair antara lain. Yang pertama, penulis berharap Quraish Sahabat Iqbal dapat merealisasikan rencana pengembangan bisnis ini karena hasil kajian ini berdasarkan analisis aspek non-finansial dan aspek finansial, menunjukkan pengembangan bisnis ini dapat memaksimalkan pendapatan. Yang kedua, Quraish Sahabat Iqbal dapat melakukan kerjasama pada pemasok bahan baku agar ketersediaan bahan baku tidak mengganggu dan tidak menurunkan jumlah produksi. Sekian dari pemaparan KPB saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.